Alhamdulillah kita semua bisa bertemu pada kesempatan ini dengan para kiai, para pengelola pondok pesantren, Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Pesantren Amanatul Ummah ini berdiri tahun 2006 di sini. Saat berdiri masih gelap gulita keberadaannya, masih angker, jauh dari penduduk. Pesantrennya kurang lebih 2 kilo dari sini di atas. Bapak dan saudara-saudara sekalian, ada seorang mubalik dari Jakarta mengatakan, saya punya pondok pesantren 8, semuanya rasional bisa dapat murid. Kalau di sini siapa nanti yang akan belajar? Di sebuah tempat yang sepi, jauh dari penduduk, akses jalannya 2 meter, kalau malam gelap gulita, mohon maaf, masih banyak begal saat itu, tahun 2006. Tetapi Bapak dan saudara-saudara sekalian, saya dirikan sebuah sekolah, saya beri nama MBI, Madrasah Bertaraf Internasional. Ya. Orang mengatakan saat itu rame-ramenya orang mendirikan RMBI atau RSBI, tetapi saya malah mendirikannya dengan nama MBI. Tidak ada sarana prasarananya, tapi memang saya pikir sarana yang paling penting, mohon maaf Bu, sarana yang paling penting adalah saya. Ya. Kemudian saya mengotak-atik dengan kondisi yang semacam ini, kira-kira sarananya yang kira-kira apa yang kemudian bisa pondok pesantren ini bisa cepat maju. Saya canangkan untuk sementara kira-kira pondok pesantren ini menjadi yang lembaga pendidikan yang paling maju di Indonesia untuk sementara. Selanjutnya nanti menjadi kiblat dunia. Begitu yang saya canangkan di awal pendirian. Bapak dan Ibu sekalian, setiap saat saya menyampaikan canangan-canangan saya, mereka mesti menertawakan dan melok-melok. Tetapi dan saya sendiri pun kemudian malu untuk menyampaikan ulang dari apa yang ada di dalam benak saya. Nah Bapak dan Ibu sekalian, tapi akhirnya saya mendapatkan sebuah referensi bahwa orang yang bercita-cita tinggi itu dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbu ma'aliyal umuri wa yakrahu safsafaha. Sesungguhnya Allah itu mencintai mereka yang luhur urusan-urusannya, tinggi cita-citanya. Dan Allah tidak senang kepada mereka yang rendah urusan-urusannya, rendah pula cita-citanya. Dengan mendapatkan referensi itu, saya tahu semakin kemudian menguatkan kembali cita-cita saya, canangan-canangan saya ini Bapak dan Ibu sekalian. Dengan berdasarkan cita-cita yang tinggi itu, dan kemudian ada referensinya sehingga langkahnya menjadi mantap. Ditambah dalam saya berpikir ada sesuatu yang saya temukan bahwa yang paling penting untuk membuat sebuah lembaga pendidikan itu maju bukan sarananya, melainkan gurunya dan sistemnya. Maka saya bentuk sistem dan kemudian saya memilih guru yang baik-baik. Di tahun 2006 muridnya 48. Ada mubalik dari Jakarta yang tadi saya sampaikan. Saya sudah punya pesantren 8, semuanya rasional, bisa dapat murid karena berada di tengah-tengah pemukiman. Di sini ini nanti muridnya siapa? Kebetulan beliau berangkatnya dari Cembor, Turun. Dia sampai mengatakan apa monyet-monyet yang saya temukan di jalan tadi yang akan jadi muridnya. Tapi aneh bahwa 3 tahun kemudian lembaga pendidikan beliaunya berstudi banding ke tempat ini. Bapak dan Ibu sekalian, saat ini muridnya sudah 10.000.
yang baru 15 tahun nih, 15 tahun 2006, dan bahkan di tahun 2017 baru berusia 11 tahun. Bapak dan Ibu sekalian, cita-cita saya sudah terwujud. Sudah ada yang memberi award sebagai the most favorite school in Indonesia, sekolah yang paling favorit di Indonesia. 2018 ada lagi yang memberi award sebagai the best tutoring system school in Indonesia, sekolah yang sistem pendidikannya, sistem pengajarannya paling baik di Indonesia. Yang mengejutkan di tahun 2019 ada yang memberi award sebagai pondok pesantren modern inspiratif nomor 1 di Indonesia. Dengan kompetitornya, Bapak dan Ibu sekalian, dengan kompetitornya satu pondok pesantren Gontor, nomor 2 pondok pesantren Darun Najah Jakarta, dan pondok pesantren Al Amin Perinduan Madura. Tetapi nomor satunya adalah pondok pesantren Amanatul Ulama. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Saya ulangi kembali bahwa yang mendasari itu semua adalah cita-cita yang luhur. Oleh karena itu Pak Yandri tidak salah dan justru dicintai oleh Allah ketika Pak Yandri yang masih muda satu saat punya cita-cita kepingin jadi presiden Indonesia. Ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya pada tahun 2015 kami mendirikan institut ini, dan tahun 2000 S1 tentunya karena baru berdiri. Tahun 2017, 2 tahun berikutnya sudah ada S2-nya. 2 tahun berikutnya, 5 tahun berikutnya sekarang ini, dan tahun 2020 yang kemarin sudah berdiri S3 di sini. Anehnya, saya dengar baru di sini pondok pesantren yang ada S3-nya, padahal masih relatif muda, masih relatif baru. Insya Allah, karena tadi dikatakan bahwa Allah mencintai mereka yang luhur urusan-urusannya dan tinggi cita-citanya, kami masih akan melanjutkan cita-cita untuk mendirikan International University sepanjang 2 kilo dari seberang tembok sampai ke pesantren sana, insya Allah. Ini Bapak dan Ibu sekalian, institut ini dan beberapa madrasah juga. Kami punya madrasah pengabdian, itu muridnya 1000 yang tadi disampaikan, antar jemput, dapat makan siang, full day, semuanya gratis untuk masyarakat sini. Kemudian yang institut ini dari 34 provinsi kami beri beasiswa, termasuk dari provinsinya Pak Yandri, provinsi Banten, dan seterusnya provinsi yang lain-lainnya. Di Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ada 9 dari negara asing yang sudah berkuliah di tempat ini. Tetapi memang kita belum universitas, sehingga kemudian masih masih terbatas. Tahun kemarin kita akan menerima banyak mahasiswa dari luar negeri yang akan melanjutkan S2 dan S3 di sini. Tapi sayang kendalanya adalah isolasi, adalah itu masing-masing mahasiswa menghabiskan 80 juta. Akhirnya saya tunda, karantina 80 juta. Akhirnya saya tunda. Tadinya saya akan menerima 20 mahasiswa asing untuk S2 dan S3, tetapi tertunda karena karantina yang biayanya 80 juta per orang. Ini Bapak dan saudara-saudara sekalian. Bapak dan saudara-saudara sekalian, kenapa kami bisa berkembang cepat
karena dibawakan dengan cita-cita yang tinggi, dan kami berdasarkan dua hal, gurunya yang baik dan sistemnya yang baik, sistemnya yang kompetitif, yang antara lain satu saja saya sebutkan, sistemnya sekolah yang 3 tahun SMA ataupun madrasah aliyah, kurikulumnya saya selesaikan dalam 2 tahun. Yang 1 tahun isinya tryout dan pembahasan, yang berarti remedi yang berpuluh kali dan pengenalan soal yang terus menerus, sehingga mereka kompetitif bisa diterima di berbagai negara di dunia ini, bukan hanya di Timur Tengah tetapi juga di Eropa, dan tembus di seluruh perguruan tinggi yang paling maju di Indonesia. Banyak anak kami yang di ITB, di UI, di UGM, di UNER, dan seterusnya dan seterusnya. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Semuanya di samping itu, di samping gurunya yang baik, sistemnya yang kompetitif, karena kami berdasarkan visi untuk agama dan untuk Indonesia. Visinya adalah untuk mewujudkan manusia yang unggul, utuh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berakhlakul karimah, guna kemuliaan dan kejayaan Islam dan kaum muslimin, kemuliaan dan kejayaan seluruh bangsa Indonesia, dan untuk keberhasilan cita-cita luhur kemerdekaan, yaitu terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan, ditopang oleh sebuah misi berupa melaksanakan sistem yang berlaku di lembaga pendidikan unggulan Amanatul Ummah secara ketat dan bertanggung jawab. Ketat dalam pelaksanaan, bertanggung jawab atas keberhasilan. Kemudian lebih direalkan lagi the goals of graduate, tujuan peruntukan lulusan. 1, untuk menjadi ulama-ulama besar yang akan bisa menerangi dunia dan utamanya Indonesia. Nomor 2, untuk menjadi para pemimpin dunia dan pemimpin bangsa Indonesia yang akan senantiasa mengupayakan terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan, utamanya di negara Republik Indonesia. Nomor 3, untuk menjadi para konglomerat besar yang akan bisa memberikan kontribusi maksimal terhadap terwujudnya kesejahteraan bangsa Indonesia. Nomor 4, untuk menjadi para profesional yang berkualitas dan bertanggung jawab. Hanya 4 itu, dan karena bahwa terwujudnya visi dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur, itu harus bertopang, harus ditopang oleh 4 pilar tersebut menurut sebuah teori itu Bapak dan Ibu sekalian. Negara akan maju manakala ditopang oleh ilmuwan, para ulama yang jujur dengan keilmuannya, yang menjadi referensi bagi rakyat. Nomor 3, apabila ditopang oleh para konglomerat yang lemah, utamanya kepada buruh-buruhnya. Buruhnya bukan hanya dijadikan sebagai objek eksploitasi, tetapi buruhnya dipandang sebagai kelompok yang memberikan kesejahteraan kepada mereka. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Nomor 4, buruh-buruhnya dan orang miskinnya akan senantiasa berdoa karena mendapatkan kepedulian dari komponen-komponen yang lainnya. Tetapi yang ini tidak diproduksi di sini, digantikan oleh para profesional yang berkualitas dan bertanggung jawab. Itu Bapak dan Ibu sekalian sekedar apa yang kami sampaikan, dan terima kasih atas kunjungan panjenengan, terima kasih atas keraupan para ulama. Saya kira nanti sebagaimana yang tadi saya sampaikan di depan, monggo Kiai Wahid, monggo Kiai Adim, dan seterusnya, Kiai Rahmat, akan kita lebih baik bertukar-tukar nomor telepon dan kemudian dibicarakan secara baik-baik tentang bagaimana undang-undang pesantren ini. Demikian, lebih kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.